Kebakaran besar melanda sebuah bengkel yang menjalar ke 3 bangunan lain. Terjadi di Jalan Kayu Manis 8 Timur, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. 2 orang terjebak dalam bangunan yang terbakar tersebut. Di tengah api yang masih menyala, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi jasad seorang karyawan bengkel yang terjebak di dalam kamar setelah kebakaran melanda bengkel tempat dirinya bekerja. Saat kejadian, korban ingin mengambil barang berharga miliknya, namun naas api semakin membesar dan menyambar bahan bakar minyak subsidi di bengkel tersebut hingga ia meninggal dunia. Sementara itu, 1 korban lainnya mengalami luka bakar berat dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Matraman. Peristiwa berawal dari salah satu karyawan bengkel yang sedang menambal ban dan 1 orang lainnya melayani bensin eceran dan tumpah dan menimbulkan percikan api. Jadi bensin itu tumpah dari wadahnya. Kebetulan di sini ada nambal ban. Ban itu jadi kesamber lah. Dari ban itu kan ada api tuh, wadah kepercikan. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah panggung yang berada di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik usai diguyur hujan deras. Beginilah kebakaran yang melanda rumah panggung di Dusun Tebange, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat menghabiskan seluruh bangunan tersebut. Petugas pemadam kebakaran terkendala dengan akses jalan sehingga menarik selang dari jarak yang cukup jauh menuju rumah yang terbakar. Kendalanya akses jalan. Kenapa akses jalannya, Pak? Karena sawah. Area persawahan. Area persawahan. Tidak ada jalur untuk mobil masuk. Iya, Pak. Tidak ada. Diduga kebakaran ini diakibatkan korsleting listrik di bagian atap usai diguyur hujan deras. Sementara kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di Demak, Jawa Tengah terus meluas. Selain rumah warga, banjir juga sebabkan jalur pantura dari arah Kudus menuju Demak dan sebaliknya lumpuh total. Bantuan di Desa Tugu Ngemplek Wetan, RT 1 RW 1, semuanya jatuh. Desa Tugu Ngemplek Wetan. Tanggul Sungai Wulan di Dukuh Norowito, Demak, Jawa Tengah jebol. Imbasnya sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diterjang banjir pada Kamis siang. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 1,5 meter. Tidak hanya rumah warga, banjir juga masuk ke jalur pantura hingga membuat jalan nasional lumpuh. Ketinggian air di jalur pantura mencapai 50 cm. Truk-truk yang biasa melintasi jalur pantura harus pasrah terjebak banjir. Bahkan beberapa di antaranya mengalami mati mesin. Banjir juga menyebabkan kemacetan panjang di jalur pantura. Dari keterangan warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Wulan wilayah Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, jebol. Hanya selisih jam, limpasan air Sungai Wulan langsung menerjang di 2 desa kecamatan di Karanganyar. Tanggulnya jebol sejak kapan nih sebenarnya? Rembesnya itu sudah kemarin, cuman rembesnya jebolnya itu tadi pagi sekitar jam 5 jam 6, Pak. Terus air masuk ke pemukiman sini sampai sini? Kalau yang dari sini sekitar jam 11 jam 10-an. Ini dari rumah sini ke tanggul berapa kilo, Pak? 3 kiloan. 3 kilo. Iya, 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Iya. Tapi air cukup tinggi, Pak, ya masuk sini. Cukup tinggi dan deras. Hingga kini, debit air terus bertambah. Petugas juga terus evakuasi warga yang terjebak banjir. Evakuasi memprioritaskan orang sakit, manula, anak-anak, dan wanita. Sementara itu, pengiriman bantuan logistik makanan sempat terhambat.
Warga pun mengeluh kelaparan dan hanya bisa minum air putih untuk mengganjal perut. Khususnya anak-anak dan orang-orang tua, Pak. Mulai pagi sampai sore ini belum makan, Pak. Cuman adanya air putih, Pak. Selain di desa Ketanjung dan Karanganyar, banjir akibat tanggul jebol terus meluas hingga 7 desa di Kecamatan Karanganyar, yaitu Desa Kedung Waru Kidul, Wonorejo, Kedung Banteng, Ngemplik Wetan, dan Undaan Lor. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir yang merendam sejumlah wilayah di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan kami Sukma Wijaya yang saat ini berada di sana. Selamat sore, Sukma. Seperti apa situasi saat ini? Kami melihat di belakang Anda ini proses evakuasi masih dilakukan ya? Selamat sore, Nova. Selamat sore, pemirsa. Tadi saya berada di Jalan Pantura antara Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Di sini di belakang saya itu merupakan jembatan Tanggul Langit, dan di sebelah kanan saya juga merupakan bangunan jembatan Tanggul Langit yang baru. Anda bisa melihat sendiri proses evakuasi masih terus berjalan. Beberapa tim BPBD dan relawan sudah berjibaku dari pagi hari sampai sore hari ini. Anda bisa melihat bagaimana mereka sangat guyup dan tetap melaksanakan, karena posisi debit tadi sangat tinggi gara-gara tanggul jebol di Sungai Wulan itu. Terus air melimpas dan banyak dari warga yang semula dia mengungsi di lokasi atap rumah, sekarang mereka minta tolong untuk dievakuasi karena di rumah di pemukiman posisi banjir sudah sangat meninggi sekali, pemirsa. Dan belakangan ini dari hari Jumat pagi tadi tanggul di Ngemplik Wetan juga jebol dan merupakan pertahanan dari desa setempat yang dari luberan atau limpasan banjir dari jebolnya Sungai Wulan. Ternyata tanggul sempat jebol dan sekarang luasan banjir sudah meluas di 7 desa di Kecamatan Karanganyar. Anda bisa melihat bagaimana proses evakuasi harus membutuhkan speedboat karena posisi medan sangat sulit sekali. Arus banjir yang cukup tinggi. Bagaimana tim evakuasi harus selalu aktif dan beberapa tim dari BPBD, dari Kabupaten Demak, dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Semarang semuanya membantu proses evakuasi. Dari data BPBD sementara pengungsian sekitar 10.000, pemirsa. Untuk evakuasi sendiri BPBD mengutamakan dari orang sakit, para manula, anak-anak dan wanita. Mereka dievakuasi di sekitar tanggul setempat untuk dicek kesehatannya. Selanjutnya mereka diminta mau proses mengungsi di rumah sanak famili atau di lokasi pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Demikian, Oki. Baik, Sukma, bagaimana dengan arus lalu lintas di belakang Anda? Kami mendapatkan informasi arus lalu lintas lumpuh total. Kemudian upaya apa yang dilakukan petugas untuk mengurai lalu lintas di sana? Kalau warga yang ingin dari arah Demak ke Kudus harus melintasi di Kecamatan Mijen dan dia akan tembus di Kecamatan Mayong, Jepara dan akan kembali ke Kudus. Jadi arus di sini sudah dialihkan dengan satuan kepolisian lalu lintas di Polres setempat. Oke. Anda bisa melihat ini proses evakuasinya bagaimana terus selalu dilakukan dari pagi hari sampai sore hari ini. Tim-tim dari BPBD dan relawan cukup sigap dibantu oleh TNI Polri. Oke, Sukma, 7 desa ini cukup banyak, artinya warga dari 7 desa. Di mana kemudian mereka dievakuasi? Apakah posko pengungsian sudah ada yang berdiri? Untuk kalau yang sakit, mereka dibawa langsung ke rumah sakit, dirujuk ke rumah sakit setempat di sekitar Kudus. Apabila nanti tidak muat, tidak bisa menampung jumlah pengungsi, mereka akan dievakuasi di rumah sakit di lain daerah, sekitar Jepara ataupun Pati. Anda bisa lihat di posko kesehatan, jadi beberapa yang dievakuasi dari atap rumah mereka diproses untuk dites kesehatannya.
apabila tidak mengalami keluhan apapun, mereka dipersilakan untuk mengungsi ataupun tinggal di rumah sanak famili. Apabila mulai sakit, mereka akan dibawa ke rumah sakit dan biaya rumah sakit akan dibantu oleh pihak pemerintah setempat dengan melalui BPJS. Oke, artinya cukup banyak yang berada di posko kesehatan. Bagaimana dengan logistik bantuan seperti makanan yang hingga saat ini sangat dibutuhkan oleh mereka? Apakah mereka sudah mendapatkan makanan? Untuk makanan, alhamdulillah dari para relawan, dari donatur di sebelah, karena melihat banyak sekali informasi bahwa terjadi banjir besar, mereka juga mendatangkan bantuan-bantuan makanan, logistik, dan lainnya. Cuman kesulitan saat ini, para korban membutuhkan pakaian pantas pakai yang bersih, selimut, dan pampers untuk anak-anak. Dan kondisi di sekitar ini masih cukup mencekam. Listrik yang ada di sini cepat dimatikan karena dikhawatirkan nanti ada kejadian-kejadian insiden yang tidak diinginkan. Oke, Sukma, mereka yang dibawa di posko kesehatan, rata-rata apa keluhan yang mereka alami? Dari anak-anak mengalami semacam hipertensi karena mereka menginap di atas genteng atau atap rumah. Sebagian mengalami masuk angin, demam, dan gatal-gatal. Nah, untuk para manula karena mereka ada mempunyai penyakit bawaan, mereka yang mengeluh sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi banjir seperti ini banyak juga mereka yang mengungsi atau dievakuasi tidak membawa serta pakaian termasuk barang-barang pribadi mereka. Apakah juga pakaian, bantuan pakaian, kemudian bantuan obat-obatan juga sudah mulai didistribusikan? Betul sekali, karena posisi banjir yang datang itu cukup cepat sekali. Dalam waktu hitungan jam, banjir langsung masuk ke pemukiman dengan naik dan sangat cepat sekali dari 1 meter sampai ke 2 meter. Dan antara pemukiman dengan titik tanggul yang jebol tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer sampai 3 meter. Dan banjir ini sudah meluas sekali ke 7 desa di Kecamatan Karanganyar ini. Oke, kami melihat para pengungsi di posko ini juga sedang memilih pakaian, baju-baju. Apakah ini juga dari donatur sebagai bantuan? Sebagian dari donatur, sebagian dari pengiriman dari Pemda setempat, dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak. Mereka mengirim pakaian pantas pakai dengan ukuran berbagai macam, dan sehingga masyarakat ataupun korban pengungsian bisa langsung mengambil pakaian pantas pakai. Mereka yang datang tidak bisa membawa apa, mereka hanya bisa membawa surat-surat berharga ataupun yang lainnya. Oke, Sukma, terakhir, ini hari semakin sore, sebentar lagi gelap. Apakah proses evakuasi tetap dilakukan di malam hari? Dan bagaimana informasi yang Anda dapatkan tentang warga yang hingga saat ini masih terjebak di sana? Informasi yang kita terima, evakuasi tetap dilakukan di malam hari seperti kemarin, Kamis malam tetap dilakukan. Karena ada beberapa warga atau sanak familinya menginformasikan melalui handphone agar sanak familia yang sedang kesulitan untuk dievakuasi minta tolong oleh tim dari relawan dari BPBD. Bahkan dari tim relawan dari BPBD melakukan terus evakuasi. Nanti sebagian dari tim dia berjalan, sebagian lagi istirahat, selalu bergantian sepatan shift kerja itu. Baik, terima kasih Sukma Wijaya atas laporan Anda dari lokasi banjir di Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, Sukma. Pemirsa, kepadatan kendaraan terjadi di gerbang tol Paster mengarah ke kawasan Lembang, Jawa Barat. Kemacetan akibat tingginya volume kendaraan di masa libur Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang hendak menuju sejumlah objek wisata di Lembang terjadi dari pintu keluar tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Dari data milik Jasa Marga, tercatat sudah ada 36.214 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Selain di kawasan Paster, kepadatan arus lalu lintas juga mulai terlihat di sepanjang Jalan Setiabudi hingga kawasan Ledeng, hingga macet sepanjang 7 km. Kemacetan terjadi karena volume kendaraan yang menumpuk serta kondisi jalan raya yang sempit menuju Lembang.
Kendaraan pribadi dengan plat Jabodetabek dan bus pariwisata juga terlihat mendominasi di ruas Jalan Raya Lembang. Petugas kepolisian dari Polsek Lembang dan Satlantas Polres Cimahi berjaga di sejumlah titik wisata agar tidak terjadi kepadatan kendaraan. Diperkirakan volume kendaraan wisatawan menuju wisata Lembang akan terus meningkat pada Jumat sore hingga berakhirnya masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, cuti bersama Isra Mi'raj dan Imlek juga dimanfaatkan warga berlibur ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, antrian kendaraan sepanjang 3 km terjadi dari Simpang Gadok menuju ke Puncak. Kemacetan terjadi di ruas jalan menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Penumpukan kendaraan mengular dari eksit Tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak. Antrean kendaraan dari eksit Tol Ciawi menuju Simpang Gadok terjadi sepanjang 3 km. Kemacetan terjadi akibat melonjaknya jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta bertepatan dengan libur cuti bersama Isra Mi'raj dan Imlek. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan memberlakukan sistem satu arah. Diprediksi lonjakan volume kendaraan menuju arah Puncak akan terjadi hari Sabtu besok, hingga berakhirnya libur cuti bersama.